Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai Anda pada Oase Rohani Katolik edisi peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Hari ini kita akan dibimbing oleh Romo Heribertus Agung Satria SDB. Selamat datang Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mungkin sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu dengan Romo Agung. Kita mungkin ada baiknya mengetahui lebih jauh tentang Ordo SDB. Romo bisa dijelaskan sedikit, Romo, Ordo SDB ini pelayanannya apa mungkin, atau bisa tolong Romo? Baik, terima kasih para pemirsa sahabat Oase Rohani Katolik. Saya Romo Heribertus Agung Satria, SDB singkatannya Salesian Don Bosco. Itu adalah singkatan dari ordo saya. Jadi Ordo Salesian Don Bosco ini mempunyai semangat untuk melayani anak-anak muda yang miskin. Kongregasi ini didirikan oleh Santo Yohanes Bosco yang biasa kita kenal. Maka tidak heran kalau banyak sekali sekolah-sekolah Katolik diberi nama Don Bosco karena gereja memang memilih Don Bosco sebagai pelindung kaum muda. Begitu, Ibu. Jadi lebih banyak ke anak muda ya, Romo? Iya. Ya, baik. Jadi kita lebih kenal lagi nih sekarang dengan Ordo SDB. Baik, kita segera mulai Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Agung. Silakan, Romo. Baik, para pemirsa, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan doa agar kita dapat mengikuti acara ini dengan bahagia dan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, terima kasih banyak atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, rahmat kesehatan, rahmat perlindungan, sehingga kami pada saat hari ini dapat berkumpul bersama keluarga dan teman-teman kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, tanggal 29 Mei, Gereja memperingati Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Setelah kami merayakan pesta Pentakosta, akhirnya kami diajak untuk meneladan model orang Kristiani pertama yang sungguh mencintai putranya Tuhan Yesus Kristus. Semoga dengan perayaan ini kami akhirnya semakin berdevosi kepada Perawan Maria Bunda Gereja. Akhirnya kami dapat menjadi saksi-saksinya yang hidup di antara sesama kami, khususnya di dalam keluarga dan masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka, para murid dengan bertekun sehati dalam doa bersama Maria, Ibu Yesus. Pembacaan dari Kitab Kejadian, bab 3, ayat 9-15 dilanjutkan ke ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 87. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Refren. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Refren. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Refren. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Baik sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, perawan Maria, yang melahirkan Tuhan, dan diberkatilah engkau, Bunda Gereja, yang menyemangati kami dengan putramu, dengan roh putramu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib, Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tertinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkannya. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati,
Mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita menggali lebih dalam pesan-pesan yang bisa kita ambil, pelajari dari bacaan-bacaan hari ini. Romo, terutama dari bacaan yang pertama, kita bisa belajar apa ini Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama hari ini memang kita mengambil dari kitab Kejadian tentang peristiwa bagaimana manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan kitab suci, karena tentu saja kitab suci itu merupakan bahan untuk kita merenungkan tema perayaan kita hari ini. Kita belum melupakan ya, hari ini kita merayakan secara khusus perayaan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, yang sebenarnya merupakan perayaan dalam kalender liturgi yang cukup baru, karena oleh Santo Fransiskus baru dimasukkan dalam kalender liturgi itu tahun 2018. Oh, jadi baru di eranya Paus Fransiskus ya? ya, Betul. Tetapi bukan dalam arti pengajaran atau dogma mengenai Bunda Maria Bunda Gereja itu baru. Sudah sejak Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Lumen Gentium itu dinyatakan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Hanya saja memang tidak dirayakan secara liturgis. Nah, oleh karena itu pertanyaannya memang cukup penting. Mengapa Paus Fransiskus baru memasukkannya sekarang? Dan beliau memang menginginkan supaya kita para pengikut Yesus Kristus, orang-orang Katolik yang berdevosi kepada Bunda Maria, tidak melupakan peran Bunda Maria di dalam bukan saja sejarah keselamatan, tetapi juga sejarah kita, gereja yang sedang berziarah di dunia ini. Dan Bunda Maria itu selalu menyertai kita. Oleh karena itu, devosi ini tentu saja ingin dikembangkan supaya kita semakin menyadari bahwa Bunda Maria selain memang bagian dari kita gereja itu sendiri, tetapi juga sosok yang selalu bersama kita di dalam gereja. Mengingatkan kita terus bahwa Bunda Maria itu bukan cuma hanya di zaman dulu berkaryanya, tapi sampai sekarang pun tetap menyertai kita hari-hari kita ini ya Romo ya? Betul, begitu. Ya, baik. Ya. Nah, untuk bacaan pertama, kisah bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, tentu saja kisah yang sudah kita sering dengar, dan kita sebagai orang Katolik, seorang Kristen juga kita mengenal bahwa kisah ini bukan suatu kisah atau kitab sejarah ada pribadi Hawa dan Adam yang nyata, tetapi sebuah kisah yang diinspirasikan oleh kekuatan spiritual ilahi yang oleh gereja dipakai untuk mengerti apa kehendak Allah, bagaimana penyertaan Allah kepada kita yang mencintai dan juga mengikuti kita. Maka dari bacaan ini ada beberapa hal yang bisa kita mungkin untuk merenungkan, selain bagaimana Adam dan Hawa itu jatuh, tetapi lebih kepada yang pertama adalah akibat dosa. Karena ketika Adam dan Hawa itu memakan buah terlarang, Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Dan Adam menjawab, "Aku di sini, aku telanjang, aku malu." Dia sembunyi ya, Dia Romo? sembunyi. Dia akhirnya menyadari kekurangannya itu. Jadi manusia kehilangan keluhurannya, sehingga akhirnya memang menyadari dia tidak layak di depan Allah yang sungguh mencintainya. Dia tahu dia salah itu. Betul, iya, tahu salah. Oleh karena itu memang akibat dari dosa itu adalah sesuatu yang penting, ya, esensial untuk kita sebagai manusia.
bahwa memang kita tahu bahwa manusia tempatnya salah, katanya begitu ya Bu ya. Tapi lebih salah yang ini adalah dosa kita melanggar ajaran, peraturan, apa kehendak Tuhan sendiri, dan itu membuat kita akhirnya tidak lagi seperti yang sesuai dengan citra Allah, sesuai dengan karya penciptaan. Di awal penciptaan. Betul, ya. Oke. Nah, dan yang hal yang kedua dari kitab Kejadian ini adalah bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah dari Allah, sehingga mereka memakan buah terlarang itu, dan mereka menjadi malu, mereka jatuh ke dalam dosa. Mau mengatakan juga kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya sadar mana yang baik, mana yang benar, mana yang dikehendaki oleh Allah, mana yang boleh, mana ya, yang tidak, betul. gitu ya. Jadi memang akhirnya hidup sesuai dengan peraturan-peraturan dan ajaran itu, ya itu akhirnya menjadi suatu syarat yang penting, yang tidak bisa ditolerir itu ya. Oleh karena itu memang kesetiaan, kedisiplinan itu menjadi juga nilai-nilai manusiawi, bahwa kita memang sungguh-sungguh sempurna ketika kita memang selalu dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan itu ya memang tadi istilahnya mungkin dulu lebih kepada apa ya, orang yang takut kepada Allah gitu ya. Tetapi takut di sini itu bukan karena Allah menakut-nakuti kita, tetapi karena ya jangan sampai kita itu kehilangan tadi martabat kita, kebahagiaan kita, identitas kita sebagai ciptaan Allah yang memang awalnya adalah luhur, secitra dengan Allah sendiri. Yeah. Maka nilai ketaatan kepada peraturan-peraturan, ajaran-ajaran Allah tentu saja melalui gereja, paus, bapak uskup, dan para imam yang mengajarkan itu menjadi jalan untuk kita mengerti apa sebenarnya yang benar menurut Allah. Yeah. Dan yang ketiga tentunya adalah pentingnya iman dan kasih Allah. Karena di situ dalam kisah Kejadian di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka malu, tetapi Allah tidak membiarkan mereka, sehingga akhirnya Allah sudah mulai akhirnya dari kisah itu. Ya, selanjutnya kita tahu bahwa Allah membuat perjanjian akan membantu, akan menyelamatkan. Mau mengatakan kepada kita bahwa dosa, walaupun kita menyadari bahwa kita sudah dosa, jatuh, tetapi bagaimana mengembalikan kembali, memulihkan kembali martabat kita, hubungan kita yang sudah rusak dari dosa kita itu. Ternyata kita tidak bisa memulihkan sebagai manusia, walaupun kita ya dalam arti tertentu bisa tidak jatuh lagi ke dalam dosa itu gitu ya, tetapi hanya Allah sendiri yang bisa membantu, katanya bisa memulihkan kembali daging itu lemah, roh itu kuat ya Romo. Ya. Jadi manusia memang ya gampang untuk jatuh dalam dosa ya Romo ya. Ya betul, sehingga memang akhirnya mengapa kita butuh iman supaya kita menyadari selalu kita perlu rahmat Tuhan itu. Rahmat apa sih? Rahmat kasih. Maka kasih Tuhan yang paling baik dari Allah ya, walaupun kesehatan, tetapi itu tadi rahmat pengampunan, rahmat penebusan, sehingga akhirnya kita ciptaan Tuhan yang sifatnya itu memang kekal, kita tuh tahu kemana kita akan tinggal, kemana kita akan menjadi sempurna kembali karena rahmat penebusan Tuhan. Jadi 3 hal itulah yang bisa kita renungkan dari bacaan pertama, mengapa dipilihkan kepada kita pada hari ini sebagai peringatan perayaan Bunda Maria, Bunda Gereja, karena ya kita gereja adalah orang-orang yang lemah, yang daging ya, yang punya sisi kedagingan yang kuat, tetapi kita juga adalah orang-orang yang tadi terbuka kepada kasih rahmat Tuhan. Maka
memang gereja, kita tidak lupa tugas gereja adalah mengajar, menguduskan, juga memimpin. Nah, jadi memang akhirnya dalam gereja kita yang adalah orang-orang yang kurang, yang lemah, yang pendosa juga, tetapi kita juga mendapatkan rahmat melalui gereja. Dan semoga saja peran Bunda Maria yang adalah manusia sesama seperti kita ini menjadi model, menjadi contoh untuk kita, istilahnya sukses ya, mendapatkan kesempurnaan itu melalui penyelamatan yang dibawa oleh putranya Yesus Kristus. Akhirnya kita bisa mendapatkan kesempurnaan itu kembali. Ya. Romo tadi disebutkan kan di yang poin kedua tadi Romo sebutkan, ketika kita mentaati perintah Allah itu bukan karena takut mungkin ada hukumannya atau ada, pasti akan akibat dosa itu selalu ada. Tetapi lebih karena kita mentaati karena kita sadar bahwa kita ini sesuatu yang luhur karena kita diciptakan secitra dengan Allah gitu ya. Jadi tapi ya itu tadi ya Romo, kadang karena kedagingan itu kan kuat sekali. Jadi kadang-kadang mungkin ketika ada godaan atau ada sesuatu yang duniawi itu kan selalu lebih nikmat, sama dengan makanan yang enak-enak itu justru yang bikin kita sakit. Betul. Nah, hal-hal duniawi itu sering mengaburkan kita ya Romo. Lupa kita bahwa kita ini sesuatu yang agung, yang luhur, bahwa kita harus jaga itu. Kalau sehari-hari kiatnya apa Romo? Ada tips apa supaya kita selalu janganlah gitu, atau misalkan gampang-gampang misalkan kalau ada makanan yang tidak sehat jangan gitu. Nah, tapi kalau misalkan perbuatan, perkataan ataupun bahkan kadang kan pikiran juga mendatangkan dosa. Tipsnya apa untuk kita bisa ngerem gitu, jangan sampai gitu. Ya memang pada umumnya hal seperti ini tidak bisa langsung kita miliki ya, pengetahuan atau kebenaran itu. Maka kita barusan saja memeriahkan pesta Pentakosta. Kita semua mendapatkan Roh Kudus, Roh kebenaran. Itu yang membuat akhirnya kita tahu sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Maka memang tidak lepas kita sebagai orang Katolik itu harus mendapatkan pembinaan. Nah, jadi memang dari kecil, dari muda kita yang istilahnya itu membangun dan menjaga suara hati kita. Jadi suara hati, karena yang terpenting bukan karena apa sih kesalahan yang kita lakukan itu, tapi bahwa ternyata saya sudah melakukannya walaupun saya sadar itu tidak baik. Gitu. Nah, seringkali kalau misalnya memang suara hati kita tumpul gitu ya, kita memang tidak akan merasa berdosa. Tetapi kita akan berdosa karena memang suara hati kita bersih. Maka untuk itu mungkin tips yang pada umumnya adalah, saya yakin kita semua tahu suara hati kita, di sana suara Tuhan sendiri yang selalu mengajarkan kebenaran itu. Maka jangan sering untuk melanggar hal-hal yang kecil, sehingga akhirnya suara hati kita itu tumpul atau menjadi kabur gitu ya. Dan kemudian ya itu tadi mungkin sebagai bagian dari katekesi gitu ya, kalau salah bagaimana gitu. Ya kita itu juga dipanggil Tuhan untuk bahagia bukan nanti setelah meninggal, tetapi juga di kehidupan ini, di gereja, di dunia ini, dengan rahmatnya pengampunan dosa, yaitu melalui sakramen pengakuan dosa. Jadi memang akhirnya pengakuan dosa itu bukan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum Natal atau Paskah, tetapi setiap kali ketika memang kita sungguh-sungguh sadar saya sudah melakukan dosa karena melanggar perintah Tuhan, karena saya sadar ini tidak benar tapi saya lakukan. Nah, itu harus kita bersihkan, kita benarkan kembali, yaitu tidak lain dengan pengakuan dosa. Pengakuan dosa ya. Boleh saya terjemahkan begini, kalau tadi Romo bilang harus mendengarkan suara hati, jadi kita mungkin harus peka ketika rasa tidak enak itu ada. Kalau saya mau melakukan ini kok kayaknya nggak enak, itu berarti sudah mulai ada lampu kuning atau udah mulai suara jangan gitu, berarti harus ya udah jangan gitu ya Romo ya. Baik. Walaupun memang ya kita hidup di dunia yang khusus ya, seperti ini, seperti masalah korupsi. Siapa sih yang tidak tahu kalau korupsi itu salah ya? Tetapi ya karena korupsinya sistematis dia. Nah itu memang akhirnya bukan saja saya taat kepada perintah
atau tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi juga kita harus berani mungkin dibenci atau disingkirkan oleh orang lain karena kita melawan sistem yang ada seperti itu. Yeah. Jadi memang harus tidak hanya mengerti tapi juga keteguhan untuk melakukannya, untuk selalu taat kepada ajaran Tuhan. Kita mohon rahmat supaya kita teguh untuk mengatakan tidak gitu ya Romo ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Romo untuk inspirasinya. Kita lanjutkan lagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pembahasan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, bersama Romo Heribertus Agung Satria SDB dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran ataupun usulan ataupun sharing iman, dapat menyampaikannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp nomor 08810251334438. Kita lanjutkan pembahasan kita, baik Romo, terutama yang di bacaan Injil yang kita bahas untuk yang sesi kedua ini. Kita bisa belajar apa Romo dari sini? Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari bacaan Injil tentu saja berbicara secara khusus mengenai peran Bunda Maria di dalam gereja. Kalau tadi dalam bacaan pertama itu melihat siapa gereja, bagaimana gereja, yaitu kita semua yang memang butuh rahmat penebusan, cinta Tuhan. Sedangkan bacaan Injil itu mau berkisah tentang penyaliban Yesus Kristus, tetapi bukan kita tidak lagi di masa Paskah, tetapi yang mau diambil bagaimana peran Bunda Maria menyertai putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin ada 3 hal yang bisa kita refleksikan, kita renungkan untuk memperingati perayaan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Pertama-tama adalah dalam bacaan Injil ini Yesus menunjukkan kasih. Ia mengatakan kepada muridnya, inilah ibumu. Di situ Yesus mau menunjukkan bahwa dia begitu care kepada keluarga dan teman-temannya, sehingga ia tahu bahwa saatnya sudah tiba akan wafat, akan meninggalkan mereka dari dunia ini. Akan tetapi bahwa dia tidak meninggalkan begitu saja ibunya dan teman-temannya, sehingga akhirnya ketika kata ini inilah ibumu, itu mau menunjukkan bahwa akhirnya Bunda Maria adalah bunda para murid, dan itu sampai akhirnya bunda kita semua. Ya, masuk ke dalam dogma sedikit ya dari Lumen Gentium, itu mengajarkan kepada kita bahwa Bunda Maria itu adalah bunda pemberi hidup kepada dunia. Bunda Yesus Kristus pemberi hidup. Jadi yang akhirnya kita semua dalam gereja itu sendiri, apa arti hidup di sini tentu saja adalah benar di hadapan Allah, benar di hadapan ajaran Yesus Kristus melalui penyertaan Bunda Maria. Oleh karena itu, mengapa Bunda Maria mendapatkan gelar ini itu sangat penting sekali, karena memang akhirnya Bunda Maria yang menjadi orang yang paling mengerti. Dari kisah-kisahnya yang kita dengar, Bunda Maria selalu dengan rasa kasihnya, rasa ibanya, rasa keibuannya itu menyertai para murid Yesus Kristus, dan tentu saja kita semua yang berdevosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria sadar sekali, dia tahu bahwa putranya yang adalah Al-Masih itu memang untuk manusia yang lain yang butuh, dan itu adalah gereja. Maka ketika Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, dan ketika kita mengeluh, kita memohon kepada Bunda Maria, tentu saja merupakan perantaraan yang paling sahih ya, paling dekat, karena memang itu tadi,
ia adalah Bunda Yesus, tetapi juga akhirnya Bunda kita semua. Dan yang kedua adalah pengampunan. Bahwa Yesus Kristus dalam kisahnya waktu wafat di kayu salib, tidak terlihat dalam kitab suci, tetapi dia mengatakan berarti, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu menunjukkan bahwa sampai akhir hayat penderitaannya, Tuhan Yesus sadar apa yang menjadi misinya. Nah, jadi memang akhirnya dipukuli, didera, pasti kan kesel, sakit gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri karena Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Dia berdarah juga. Tetapi karena keteguhan menjalankan misinya itu, sehingga akhirnya meminta kepada Bapa untuk mengampuni. Jadi memang akhirnya Yesus yang merupakan yang mendirikan gereja ini, memang tujuannya pertama kali adalah mengampuni, menuntun mereka agar selalu hidup dalam rahmat Allah. Dan kalau kita tadi hubungkan dari bacaan pertama Kejadian, permasalahan kita adalah manusia, kita butuh tadi rahmat. Kita tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa memperbaiki dosa kita. Mungkin tidak jatuh lagi dalam dosa, itu iya, tetapi memperbaiki dosa yang sudah kita lakukan, kita tidak bisa. Nah, Tuhan Yesus menjalankan misinya itu tadi untuk bisa memperbaiki dosa kita yang sudah kita lakukan dengan rahmat pengampunan itu. Ini maksudnya akibat dari dosa gitu. Akibat dari dosa, ya betul. Ya, jadi dosanya sudah diampuni, tapi akibat dari dosanya itu kita tidak bisa menghapusnya ataupun memperbaikinya, butuh rahmat pengampunan dari Tuhan sendiri. Ya. Saya juga melihat tadi bahwa Tuhan Yesus mengampuni, dan dia juga karena dia taat itu ya. Di bacaan pertama tadi kan Romo katakan kita harus taat pada perintah Allah. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bahwa taatnya itu sampai begitu sengsaranya pun dia tetap taat gitu. Ya Romo ya. Dan ujung-ujungnya dapat kemuliaan, dapat kebangkitan. Ya, jadi memang akhirnya juga selain mengampuni, betul seperti Ibu katakan, akhirnya menyatakan kepada kita kesempurnaan hidup tadi itu, yang mungkin dengan kata umumnya masuk surga gitu ya. Kalau kata-kata Yesus adalah kerajaan Allah, yang sebenarnya tidak lain adalah memang relasi kita dengan Yesus Kristus. Maka relasi kita dengan Yesus yang adalah Tuhan yang sudah bangkit dan bersatu dengan Bapa kembali, itu yang menjadi suatu tujuan hidup kita dalam beriman. Maka ketika kita akhirnya membuka hati kita kepada rahmat pengampunan dosa itu, akhirnya ya memang kita selain dalam kehidupan ini semakin selalu bahagia, tetapi juga setia kepada ajaran-ajarannya, tetapi juga memang sadar betul kita akan kemana. Ujung-ujungnya ke rumah Bapa ya. Ujungnya ke rumah Bapa, betul. Oke, dan yang terakhir itu intinya begitu dekat dengan peran Bunda Maria, yaitu kita tadi mendengar bahwa ketika Yesus di kayu salib, wafat di kayu salib, itu bersama dengan 3 wanita, dan salah satunya adalah Bunda Maria sendiri, bundanya. Yang menunjukkan bahwa Bunda Maria itu begitu setia sampai akhir. Walaupun bisa dikatakan tentu saja kita bayangkan ya, Bunda Maria pasti akan sedih sekali. Hancur hatinya pasti ya, Romo. Ya. Kemudian tentu juga takut. Karena yang laki-laki istilahnya banyak murid pada juga lari gitu ya. Sekarang Bunda Maria yang adalah wanita itu juga dalam bahaya, tetapi terus mendampingi. Itu kesetiaan Bunda Maria yang memang akhirnya bisa menjadi contoh buat kita. Memang akhirnya layak sekali mendapatkan gelar sebagai Bunda Gereja, karena walaupun di situasi yang sulit, tetapi Bunda Maria itu teguh imannya untuk mendampingi putranya. Maka sampai sekarang pun Bunda Maria tentu saja bersedia, karena memang akhirnya tahu apa yang menjadi
misi. Kita sebagai pribadi, setiap pribadi itu mempunyai panggilan, dan kita menghargai sekali bahwa Bunda Maria mendapatkan panggilan yang khusus menjadi Bunda Allah, dan ia bisa menjalankannya dengan baik, setia di bawah salib Yesus, tetapi juga sampai sekarang, karena memang gereja adalah misi Yesus Kristus untuk diselamatkan orang-orang yang butuh tadi pengampunan dan pengharapan yang lebih dari putranya. Ya. Saya mencatat tadi Romo katakan di yang pertama, Tuhan Yesus memberi seolah-olah pesan atau warisan, inilah ibumu, gitu ya. Itu mungkin bisa, apakah kita bisa pakai, kan seringkali orang, ini agak melenceng sedikit, orang di luar Katolik kan selalu mempertanyakan, kenapa sih kok kita orang Katolik kok berdoa ke Bunda Maria? Maaf. Padahal itu kan memang ternyata yaitu pesan dari Yesus gitu ya, bahwa kita melihat tadi Romo katakan di poin ketiga, bagaimana Bunda Maria itu setia mendampingi Yesus sepanjang jalan salib itu, sampai di bawah kaki salib melihat penderitaan Yesus didera, dimahkotai duri, dipukuli, dicambukin segala macam. Kesetiaan menemani itu adalah mungkin yang bisa kita pegang, bahwa Bunda Maria yang telah dipesankan sendiri, diwariskan sendiri oleh Yesus sebagai Bunda kita, akan juga terus menemani kita sampai sekarang, yang Romo tadi katakan, betul, Bunda Gereja ya Romo ya. Istilah Bunda Maria, Bunda Gereja, dan menjadi Bunda kita semua, tentu saja kita juga harus mengartikan dengan benar, bukan ibu atau bunda yang secara genetik DNA, tetapi lebih kepada ibu spiritual. Jadi ibu spiritual, di mana memang Bunda Maria mendapatkan peran ini yang khusus, menjadi Bunda Tuhan Yesus. Maka kalau misalnya akhirnya juga kita dalam gereja Katolik percaya Bunda Maria adalah Maria tanpa noda gitu ya, dilahirkan tanpa noda, karena memang ia mendapatkan misi yang khusus, di mana memang akan melahirkan Putra Allah Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan wanita yang lain atau kita manusia yang lain itu tidak mendapatkan keutamaan seperti itu, karena memang mau menekankan bahwa yang dilahirkan adalah Sang Almasih. Tetapi bukan dalam arti bahwa Bunda Maria tidak membutuhkan keselamatan, tetapi Bunda Maria itu masuk dalam sejarah keselamatan. Jadi apa yang Bunda Maria lakukan itu demi kebaikan kita semua yang memang tadi tidak mempunyai rahmat tanpa noda itu. Kita semua terkena dosa asal. Nah, Bunda Maria akhirnya dengan segala keutamaannya akhirnya mendapatkan peran ini supaya bisa menjadi model pribadi yang secara spiritual kita mudah sekali untuk mencontoh, karena memang ya kita sebagai manusia pasti dekat dengan ibu gitu ya. Nah, ini sekarang ibu spiritual, dan Bunda Maria menjalankan itu juga dengan sesuatu yang sederhana gitu ya. Jadi ketika kita memang akhirnya berdoa Salam Maria, novena seperti itu otomatis kita sendiri merasa dekat dengan Bunda Maria, dan otomatis dekat dengan putranya Tuhan Yesus. Yang menjadi penyelamat tentu saja Tuhan Yesus Kristus putranya, tetapi karena ia mendapat misi khusus ini, maka dia mendapatkan banyak keutamaan gelar yang khusus. Iya. Tadi Romo katakan kita menjadi dekat, kita melihat Bunda Maria dan kita ingin meneladan Bunda Maria ya Romo. Nah, ini kalau kita tarik ke zaman sekarang, kalau kita lihat Bunda Maria itu sejak di pernikahan Kana, mukjizat itu, Bunda Maria kan pernah minta Yesus itu anggurnya habis gitu. Lalu kan Yesus belum waktunya gitu. Lalu tapi Bunda Maria kan bilang ke
pelayan, nanti kerjakan ya yang di Yesus minta gitu. Lalu kalau kita lihat juga misalkan kejadian Yesus hilang, ketika ditanya kemana aja kamu, kan aku di rumah Bapakku gitu. Bunda Maria kan dikatakan di situ kalau tidak salah menyimpan dalam hati ya gitu ya Romo. Lalu peristiwa ini penyalipan, peristiwa sengsara, bagaimana Maria itu mendampingi dan kok diam gitu ya. Saya pribadi melihat bahwa mungkin apakah karena Maria mempercayai Yesus sebagai putra Allah sehingga dia diam. Nah, kalau saya sekarang menarik ke zaman sekarang, hubungan orang tua dengan anak yang mungkin seringkali tidak sejalan, kadang-kadang kok anak saya melakukan hal ini caranya kok begini, atau mungkin misalkan pilihan sekolah, pilihan pekerjaan, kadang-kadang seringkali orang tua dan anak tidak sejalan. Nah, kita kalau mau meneladan Bunda Maria, apakah kita harus selalu menerima ataukah kita harus menyimpan saja dalam hati? Menurut Romo bagaimana sarannya untuk orang tua zaman sekarang? Ya tentu mengapa Bunda Maria menyimpan dalam hatinya gitu ya, karena memang Bunda Maria mengenal betul siapa putranya Yesus Kristus, yang adalah Al-Masih, yang putra Allah, yang akan menyelamatkan dunia. Sehingga akhirnya memang kepercayaan itu yang membuat segala sesuatu, biar itu adalah urusan Yesus Kristus, ia yakin semuanya akan bisa dilaksanakan. Tentu saja berbeda dengan kita gitu ya, apalagi dalam keluarga, dalam mendidik anak-anak. Kita menyadari sekali kita manusia biasa, manusia yang bisa salah, manusia yang mempunyai banyak tantangan yang sedang berjarah di dunia ini. Tetapi yang mungkin kita bisa belajar dari Bunda Maria tadi adalah karena kita sudah mempunyai tadi perantara, sudah mempunyai penebus. Jadi kita juga menghargai atau menyadari itu. Jadi seringkali orang tua juga, apalagi di zaman khusus juga generasi sekarang itu anak-anak bukan susah dididik, tapi memang harus tahu caranya ya. Memang tidak bisa orang tua akhirnya selalu menentukan apa yang ia kehendaki, yang ia rencanakan. Atau kita mungkin seringkali, aduh kok kayaknya tidak ada jalan. Kita lupa bahwa ada peran tadi, ada pribadi yang lain yang bersama kita. Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kita juga harus berani untuk memberi kepercayaan kepada mereka untuk juga masuk dalam urusan kita. Karena anak kita pun juga adalah orang yang tadi yang mempunyai mempunyai jiwa yang bisa mengenal yang ilahi tadi. Biar Bunda Maria, biar Yesus Kristus juga mengetuk mereka. Bekerja di mereka juga ya. Saya percaya sekali setiap dari pribadi kita ada waktu pengalaman ilahi sendiri gitu ya, sehingga entah itu katanya pertobatan, entah itu katanya penglihatan, sehingga akhirnya anak itu akhirnya bisa menentukan hidupnya, menentukan jalannya seperti itu. Tetapi seringkali masalahnya bukan karena apa yang mau dicapai, tetapi prosesnya ini seringkali dengan orang tuanya begitu ya, atau orang tuanya yang terlalu begitu perfeksionis atau terlalu cemas begitu, karena sayang itu justru malah membuat relasinya sedikit agak tegang. Menurut saya sih begitu. Iya. Jadi memberi kepercayaan, lalu terus mendampingi seperti Bunda Maria, meskipun Tuhan Yesusnya kok sengsara, tapi tetap menemani ya Romo ya. Terus mendoakan dan percaya bahwa tadi yang Romo katakan ada peristiwa ilahi yang akan membuat, kalaupun itu tidak baik, akan membelokkan ke yang baik. Baik, terima kasih Romo. Mungkin kita akhiri acara ini dengan doa penutup ya Romo, dan berkat dari Romo. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan ini. Engkau menyentuh kami dan akhirnya Engkau juga mengutus kami agar kami bisa meneladan Bundamu, Bunda Gereja, sehingga kami pun juga bisa menghasilkan buah-buah kebajikan, khususnya di tengah keluarga kami. Seperti Bundamu yang selalu memperhatikan anak-anaknya, kami semua di sini, maka kami pun juga mau bersedia dengan teladan, dengan kesabaran, dan dengan cinta. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan segenap keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Terima Ibu. kasih Romo atas semua pemaparannya, semua pengajarannya. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita dan kita diingatkan kembali bahwa Bunda Maria selalu menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, kita alami, kita berusaha belajar, tetap setia menemani keluarga ataupun siapapun yang berada di sekitar kita menuju ke kebaikan. Terima kasih kepada para pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Amin. Amin.